Shalom Bapak Ibu, Shalom anak-anakku, Shalom sahabat-sahabatku semua dimanapun berada. Sukacita dari Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus kiranya menaungi semua hati Bapak Ibu, anak-anakku sekalian ya. Apapun persoalan kita, ingat itu adalah pengujian kepada kita yang pasti endingnya adalah kebahagiaan ya. Bapak Ibu, hari ini kita semangat, kita mau belajar firman supaya kita lebih waspada menjalani hari-hari kita ini. Bapak Ibu, anak-anakku, mari kita semangat ya. Judul kita hari ini adalah Waktu Sudah Dekat, Tuhan Yesus Segera Datang. Itu judul pembahasan kita. Kita angkat dari Wahyu 3 ayat yang ke-11. Kita baca ya. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kita ulangi ya. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ini adalah perkataan Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan bahwa Tuhan Yesus segera datang dan menasihati kita semua umat manusia di bumi ini untuk selalu berpegang kepada perintah Tuhan, firman Tuhan, ketetapan Tuhan, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Artinya, kedatangan Tuhan Yesus nanti membawa upah dan membawa hukuman Bapak Ibu anak-anakku. Jadi kita yang anak-anak Tuhan, yang selalu setia menjalani perintah Tuhan, yang selalu taat, yang selalu beriman, yang selalu berusaha untuk menambah iman, yang selalu berjaga-jaga sampai kedatangan Tuhan Yesus, jangan sampai kita tidak mendapat upah hidup yang kekal itu, Bapak Ibu. Itu artinya ya, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi jangan nanti karena lingkungan, karena dunia, karena iblis, dosa, karena keinginan pribadi, karena kedagingan, maka hadiah upah mahkota kehidupan yang kekal itu bisa jadi diambil dari kita Bapak Ibu. Maka Tuhan mengatakan, peganglah apa yang ada padamu. Jadi kita harus benar-benar berkomitmen serius untuk menjalani kehidupan ini dengan sungguh-sungguh berada pada peraturan Tuhan, pada jalan Tuhan Yesus, mengikuti karakter Tuhan Yesus Bapak Ibu, anak-anakku, karena Tuhan Yesus akan datang segera ya. Kita lihat Wahyu 22 ayat 12 dan 20. Kita baca ayat 12 dulu. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Ini perkataan Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus datang segera dan membawa upah untuk membalaskan kepada orang-orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan. Jadi ada upah sekecil apapun perbuatan baik kita, karena Allah itu detail. Maka perbuatan baik sekecil apapun kita akan mendapatkan upah Bapak Ibu anak-anakku ya. Kemudian kita baca ayat 20. Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini
berfirman, "Ya, aku datang segera." Amin. Datanglah Tuhan Yesus. Jadi yang menyaksikan ini adalah Tuhan Yesus, Bapak Ibu, anakku. Tuhan Yesus mengatakan, berfirman, "Ya, aku datang segera." Ya, aku datang segera. Maka Rasul Yohanes mengaminkan, amin, datanglah Tuhan Yesus. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi kita sudah membaca banyak berlimpah ayat di dalam Alkitab kita ini Bapak Ibu, yang menggambarkan bahwa Tuhan Yesus itu datang segera. Kita lihat lagi Wahyu 2 ayat 16. Kita baca. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Jadi karena kita sudah tahu bahwa Tuhan Yesus langsung berfirman, menyatakan Tuhan Yesus segera datang, maka Tuhan Yesus mengatakan, menganjurkan, mengingatkan, membuka pikiran kita, menyadarkan kita untuk bertobat. Sebab Tuhan Yesus segera datang, maka kita wajib bertobat. Kita disuruh, diperintahkan, diingatkan, disadarkan untuk bertobat. Kita ulangi. Wahyu 2 ayat 16. Sebab itu bertobatlah, jika tidak demikian aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Jadi Tuhan Yesus segera datang, Bapak Ibu anakku, untuk membawa upah kepada orang benar dan membawa pedang, membawa hukuman kepada orang-orang yang tidak bertobat, kepada orang-orang yang belum bertobat. Tuhan Yesus nanti datang membawa hukuman kepada orang-orang yang malas, yang tidak merasa perlu untuk bertobat, yang tidak prioritas dalam hidupnya untuk bertobat. Walaupun kita lihat sudah tua kita ini, sudah berumur di atas 60, tapi tidak ada niat, tidak ada kesungguhan, tidak ada kesadaran untuk bertobat, maka kepada mereka-mereka itulah Tuhan Yesus akan membawa pedang. Membawa pedang. Dikatakan di ayat ini, aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku ini. Bapak Ibu, supaya jangan kita keraskan hati kita ya. Ini bukan dongeng, ini bukan mitos, ini bukan cerita rakyat, ini bukan narasi-narasi biasa. Tapi inilah nubuatan para nabi yang belum terjadi dan segera akan terjadi. Supaya kita beriman, mempercayai ini, dan jangan nanti menjadi penyesalan kepada kita, Bapak Ibu anak-anakku semua ya. Kita baca Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Kita ulangi Bapak Ibu, kita serius mendengarnya. Berikanlah telinga anak-anakku, dengarkan ini. Berikan telinga anak-anakku. Wahyu 1 ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini,
dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Jadi pada hari ini yang mendengarkan video ini, yang ikut membahas firman ini, yang berjudul "Waktu Sudah Dekat, Tuhan Yesus Segera Datang", berbahagialah jika pendengar semuanya mau mendengarkan kata-kata firman ini hari ini dan mau menuruti apa yang tertulis di dalam Alkitab ini, yang menyatakan di Wahyu 1 ayat 3 ini, sebab waktunya sudah dekat. Kita tentu, Bapak Ibu anakku, memilih berbahagia daripada kita memilih kebinasaan, dihukum ketika Tuhan Yesus nanti datang. Jadi marilah kita menyadari, sadarlah kita, aku pun harus sadar bahwa waktu sudah singkat. Tidak ada lagi waktu untuk berlama-lama. Kita harus mengambil keputusan untuk mendengarkan, untuk menuruti apa kata-kata firman Tuhan, apa kata-kata perintah Tuhan. Kita supaya benar-benar berhikmat, Bapak Ibu anakku, kita harus bijaksana. Ya, mari kita belajar lagi. 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Anakku, Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus tidak menginginkan umat manusia ini binasa. Nampak di ayat ini ya, di 2 Petrus 3 ayat 9 ini. Tuhan menyatakan Ia datang segera. Itu pasti ditepatinya, karena Tuhan tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, tidak pernah ingkar terhadap semua janjinya ya. Kalaupun ada orang-orang, kelompok-kelompok yang menganggap sebagai kelalaian, kok Tuhan Yesus belum datang? Ya. Tetapi sebenarnya itu karena kesabaran. Kesabaran Bapak Ibu anakku dari Tuhan, dari Allah Bapa. Karena apa? Sabar Dia menunggu. Semoga anak-anakku itu, yang di Provinsi Jawa itu, yang di Provinsi Sumatera itu, yang di Manado itu, anakku yang di Aceh itu, anakku yang di DKI itu, semoga bisa bertobat, berbalik dari semua dosa dan kejahatannya. Jadi Tuhan masih sabar ya. Bukan karena ingkar atau lalai kepada janjinya segera datang Bapak Ibu. Tujuannya adalah supaya jangan kita kena pedang, supaya jangan kita dihukum, tapi Tuhan sabar, melainkan supaya kita ini bisa bertobat ya. Itu maksudnya Bapak Ibu. Supaya kita semakin mengerti apa yang harus kita lakukan. 2 Petrus 3 ayat 10 sampai 14. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi
Jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu, langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14, sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. 2 Petrus 3 ayat 10-14 ini supaya anakku, Bapak Ibu, sahabatku semua kembali membaca di rumah ya, direnung-renungkan ya Bapak Ibu ya. Ayat 10 tadi bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu kapan kita akan dibongkar rumah kita, kapan kita akan kemalingan ya. Demikian juga kedatangan Tuhan Yesus ke bumi yang sudah tidak lama lagi ini. Tidak ada yang tahu Bapak Ibu ya. Hanya Bapa di surga yang tahu. Tapi kejadiannya diceritakan di sini bagaimana kronologisnya pada saat Tuhan Yesus turun dari surga, dari langit yang tinggi. Dikatakan di ayat 10, pada hari itu langit akan lenyap dan gemuruh yang dahsyat. Bayangkan gemuruh yang dahsyat ya. Sedangkan petir aja, guruh, itu sudah ada orang lari bersembunyi ke sudut-sudut rumah, ke bawah kolong tempat tidur ya. Itu belum apa-apa Bapak Ibu ya. Dan unsur dunia akan hangus dalam nyala api ya. Jadi ada api ya. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Jadi bumi akan hilang lenyap pada saat kedatangan Tuhan Yesus ya. Tetapi dikatakan di sini segala sesuatu itu akan hancur ya, maka harus suci dan salehlah kita. Kalau kita sudah tahu semuanya akan hancur, kalau kita tidak suci dan saleh menjalani hidup ini, menjauhkan dosa, memisahkan diri dari orang-orang pendosa ya. Kalau kita tidak bisa seperti itu Bapak Ibu, maka kitalah nanti yang akan dihukum itu ya. Segala sesuatunya akan dihancurkan semuanya. Jadi supaya kita pahami bahwa menjalani hidup di akhir zaman ini kita harus suci dan bahkan saleh ya. Orang-orang saleh itu adalah orang-orang yang benar-benar memikirkan apa yang dikatakannya, apa yang dilakukannya, apa yang dilihat matanya, apa yang didengarnya, apa yang dipegangnya, kemana dia melangkah. Semuanya harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa yang dipikirkannya juga, apa yang disimpannya dalam hati juga, semuanya harus sesuai dengan keinginan Bapa di surga. Anakku, itulah yang harus kita jalani karena kita tahu bahwa semuanya akan hancur ya. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Maksudnya orang-orang suci, orang-orang saleh, orang-orang kudus inilah yang mempercepat kedatangan hari Allah itu. Karena Bapa itu mengasihi orang-orang benar, orang-orang saleh, orang-orang suci, orang-orang kudus. Jadi karena di akhir zaman ini terlalu banyak penderitaan, terlalu banyak kejahatan ya,
terlalu banyak peristiwa yang mengerikan, maka Tuhan Yesus akan mempercepat kedatangannya jika ada orang-orang saleh di bumi ini, anak-anakku, Bapak Ibu. Jika kita menjadi orang-orang saleh, maka kedatangan Tuhan Yesus itu semakin dipercepat. Karena orang-orang saleh, orang-orang kudus itu benar-benar menantikan, merindukan kedatangan Tuhan Yesus. Karena memang mereka tahu bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu akan membawa upah mahkota kepada kesalehan hidup mereka, Bapak Ibu, kepada kesucian hidup kita, anak-anakku. Ya, maka dikatakan pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur dunia akan hancur. Jadi semuanya akan hancur. Apa yang kita lihat ini semuanya nanti akan dihancurkan, ya. Nah, ayat 13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi nanti bumi yang lama ini akan dihabisi, dibinasakan, dilenyapkan, dihancurkan, ya. Maka nanti akan dibentuklah langit yang baru, bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi orang-orang kudus, orang-orang pilihan, itulah nanti kita yang kuat menjalani hidup dengan kudus, dengan saleh, dengan suci. Maka kitalah nanti yang menempati langit dan bumi yang baru itu dengan hidup penuh kebenaran bersama Tuhan Yesus yang adalah kebenaran itu, Bapak Ibu, anak-anakku, ya. Nah, seperti itu. Maka ayat 14, ya, inilah tugas kita supaya kita bisa masuk ke bumi yang baru, langit yang baru. Ayat 14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini. Artinya sambil kita menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kita lanjutkan ayatnya. Kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Karena Tuhan Yesus itu adalah nanti sebagai hakim, supaya kita bisa berdamai dengan Sang Hakim, kita tidak dihakimi dan tidak dihukum. Maka kita harus berusaha supaya kita tidak bercacat, artinya kita tidak bernoda karena dosa. Tidak ada noda karena kita tidak melakukan dosa. Maka kita akan berdamai dengan Tuhan Yesus, Hakim Agung yang bertahta nanti di tahta putihnya itu ketika menghakimi semua umat manusia ini, Bapak Ibu, anak-anakku, ya. Jadi kalau kita sudah berusaha dengan memikul salib, ya, dengan menyangkal diri, ya, walaupun kita tertekan, terhina, dihina, tapi kita punya tujuan yang kekal, yaitu kita akan memperoleh kehidupan di bumi baru dan langit yang baru, di mana itu adalah kebenaran. Terdapat kebenaran, Bapak Ibu, ya. Nah, seperti itu supaya kita bisa mulai mengintrospeksi diri kita. Apa yang membuat kita bercacat di hadapan Tuhan Yesus nanti ketika Dia datang, itu semuanya harus kita koreksi. Dan kita serius, kita sangat serius untuk membuang semua sifat-sifat kita yang kiranya sifat itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, ya. Apa yang selalu kita lakukan yang kiranya itu tidak sesuai dengan perintah Tuhan, walaupun itu mengerjakannya sangat happy, sangat enjoy, sangat senang, tapi kalau tidak sesuai dengan perintah Tuhan yang membuat kita ternoda dosa, segeralah kita buang, segera kita jauhkan, ya. Itu supaya apa? Tadi dikatakan supaya kita berbahagia, hidup di bumi baru dan langit yang baru, di mana terdapat kebenaran. 1 Petrus 4 ayat 2 dan ayat 7 kita baca.
supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Jadi kita bersyukur Bapak Ibu anakku, ada firman Tuhan di Alkitab ini. Kalau kita memang mau membacanya, ada petunjuk-petunjuknya, ada rambu-rambunya supaya kita bisa mencapai garis finish hidup kekal itu. Ya. Ada semua petunjuknya. Kalau memang kita punya telinga, marilah kita mendengar. Kalau kita memang punya pikiran, marilah kita mengingat, menyimpan firman ini yang memberikan petunjuk karena kasih Allah yang tidak menginginkan kita umat manusia ini binasa Bapak Ibu. Maka dikatakan di 1 Petrus 4 ayat 2 dan ayat 7. Kita baca ulang ayat 2. Supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tetapi menurut kehendak Allah. Pastilah kita, kalau memang kita sudah tahu bahasa Indonesia, nggak ada yang nggak mengerti arti ayat ini Bapak Ibu anakku ya. Maaf ya, pasti semuanya mengerti. Supaya waktu yang sisa, artinya kalau memang kita masih ada napas, ya kita masih hidup, itu berarti masih ada waktu yang sisa. Maka dikatakan jangan kita gunakan untuk keinginan daging kita, keinginan manusia. Mentogel, mabuk-mabuk, jual minuman keras, memberikan area untuk orang mabuk, suka bohong, suka bentak-bentak orang, sombong, cakap kotor, itu keinginan manusia. Membungakan uang, selingkuh, berzinah, berdukun, meramal, pegang jimat. Hati-hati loh ini. Sudah diingatkan kita di sini. Pergunakan waktu yang sisa menuruti kehendak Allah. Apalagi seperti aku ini Bapak Ibu anakku. Sudah berumur jalan 60 tahun. Rambut sudah mulai memutih. Ini sisa waktunya sudah singkat kan? Usia manusia yang tertulis di Alkitab hanya 70 tahun. Iya kalau aku ini sampai 70 tahun. Kalau besok? Kan nggak tahu kita. Kalau kematian yang alami itu tidak bisa diketahui. Kecuali kematian yang disengaja ya, tidak bisa diprediksi. Maka kalau kita masih hidup, kita pergunakan melakukan, memikirkan, melihat, menyimpan dalam hati semua yang berkenan menurut kehendak Allah. Sedih Bapak Ibu kalau kita sudah tua, tapi kita nggak sadar. Kita masih mau marah-marah sama istri, bohong-bohong sama suami. Kita masih tidak mau ke gereja, tidak mau baca Alkitab, malas berdoa. Coba kita sudah berubah. Kita sudah berubah ini Bapak Ibu anakku. Tapi belum kita melakukan apa yang diingini. Jadi hari ini aku percaya kepada Bapak Ibu ya, anak-anakku ya, supaya waktu yang masih diberikan selama kita masih bernapas, berarti kita masih ada waktu. Tapi jangan ditunda. Karena kita nggak punya kuasa untuk mengetahui kapan kita mati, kapan kita masuk peti mati. Maka tolong dicatat ini di dinding rumah, di kamar kita Bapak Ibu ya. 1 Petrus 4 ayat 2 ini. Catatlah ini.
supaya waktu yang sisa jangan kamu pergunakan menurut keinginan manusia, tapi menurut kehendak Allah. Walaupun kita jadi tidak dicakapi teman-teman kita yang biasa main togel, tiba-tiba kita berubah. Walaupun gak dicakapi sama teman-teman ngerumpi kita, menceritain tetangga, kita jadi gak ngumpul lagi. Memang disuruh Tuhan itu, supaya kita memisahkan diri dari mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Itu togel itu najis. Kartu-kartu itu, judi-judi itu najis. Ya, uang-uang haram, uang hasil rentenir, ya, uang riba itu najis. Megang jimat itu najis. Megang selingkuhan najis. Tuhan menyatakan, ada ayatnya Bapak Ibu, bahwa pisahkanlah dirimu dari mereka dan jangan menjamah yang najis, itu kata Tuhan, supaya aku akan menjadikan engkau anak-anakku laki-laki dan anak-anakku perempuan. Dan kalau kita sudah dianggap jadi anak, kan kita jadi manggil Bapa. Bapa, aku ini sudah berubah. Aku tidak memikirkan lagi dunia. Aku tidak memikirkan keinginan dagingku, keinginan manusia, keinginan orang-orang yang mengajakku, yang mengandung dosa. Enggak lagi Bapa. Sisa usiaku ini aku mengikuti keinginanmu Bapa. Itu ya Bapak Ibu, itu ya anakku. Supaya kita nanti mendapat upah mahkota kehidupan di bumi yang baru dan di langit yang baru itu Bapak Ibu. Itu luar biasa. Itulah yang abadi, itulah yang kekal. Kalau kita lari-lari, bertanding, berjuang hanya untuk mencari uang dari tanggal 1 sampai tanggal 31, dari Senin sampai hari Minggu, terus soal uang, soal bisnis, itu kebodohan. Karena itu fana, ya, itu fana. Supaya kita pahami, baca ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita disuruh berdoa. Kita disuruh berdoa. Ya. Karena apa? 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Jadi kita itu harus sering-sering berdoa. Doa itu harus menjadi nafas kita. Doa itu nafas. Jadi kalau nggak bernafas mati. Kalau tidak berdoa mati. Maka dikatakan di sini 1 Petrus 4 ayat 7, kita ulangi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Kita disuruh berdoa anakku. Kita disuruh. Jadi bukan harus disuruh mamamu di rumah, bapak di rumah, harus disuruh istri baru berdoa, atau harus disuruh suami baru berdoa, jangan. Ya, tapi memang kesadaran, kebutuhan hidup kita ini harus selalu dalam doa. Doa itu di dalam hidup kita. Kita di dalam doa. Harus seperti itu. Kenapa? Karena supaya itu suatu upaya kita berjaga-jaga. Karena kesudahan dunia ini sudah dekat, dikatakan Tuhan Yesus segera turun dari surga, datang Tuhan Yesus Bapak Ibu. Ya, kedatangan Tuhan Yesus ini sebenarnya menakutkan bagi orang pendosa loh. Kalau kita merasa kita berjuang untuk hidup kudus, kalau misalnya kita jatuh ke dalam dosa,
kita langsung minta ampun, Tuhan itu mengampuni, Dia setia dan adil. Jadi kita nggak takut. Kita ini orang yang berjuang untuk hidup kudus, yang berjuang di sisa hidup kita ini untuk melakukan kehendak Allah. Kita sangat menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Tidak ada rasa takut. Orang yang takut itu karena ada kesalahannya, Bapak Ibu anakku. Orang yang takut itu karena ada dosanya, ada yang disimpannya. Ya, itu supaya kita tahu. Maka kita jangan menjadi orang yang tidak bijaksana. Kalau kita sudah tahu ada aba-aba, ya, ada peringatan, berdoalah kamu. Ya, kita berdoa pagi, siang, sore, malam, ya, kapan saja berdoa. Berdoa kita, Bapak Ibu. Kalau kita makan 3 kali sehari, berdoanya kalau bisa 10 kali satu hari. Kenapa? Pada saat kita di dalam doa itu, kita sedang dinaungi oleh Roh Kudus, dijaga. Jadi semakin kuat benteng kita. Sehingga dunia ini tidak bisa mengalahkan kita. Sehingga kedagingan kita nggak bisa mengajak kita berdosa. Ya, sehingga hasrat di dalam diri kita ini bisa kita lawan. Ya, keegoisan, kesombongan, ya, kikir, celit, merasa benar, itu bisa kita lawan kalau kita terus berdoa. Harus lebih suka kita berdoa daripada makan, Bapak Ibu. Ini benar ini. Harus lebih suka kita berdoa daripada makan, anakku. Ya. Karena ada kekuatan di luar makan. Kekuatan doa itu sangat jauh daripada makan. Tuhan Yesus 40 hari 40 malam tidak makan, tidak minum pada saat puasa di padang gurun. Tidak ada masalah. Ya. Jadi kita selalu pikirkan yang ilahi. Kita pikirkan yang berhubungan dengan kekekalan. Jangan kita pikirkan bagaimana supaya punya emas, supaya kita banyak harta. Jangan dipikirkan. Pikirkan keselamatan kita. Tuhan Yesus segera datang, waktunya sudah dekat. Ya, itu Bapak Ibu. Supaya kita benar-benarlah kita ini mengerti mana yang lebih prioritas dalam hidup. Kita buka Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Ini semakin ngeri kita membaca ini. Yakobus 5 ayat 9. Saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Sesungguhnya hakim telah berdiri di ambang pintu. Hakim itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah di ambang pintu, anakku. Tuhan Yesus sudah di ambang pintu, Bapak Ibu. Tuhan Yesus sudah di ambang pintu, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku. Jadi tidak ada lagi kesempatan untuk bersungut-sungut, untuk mengeluh, untuk stres, untuk marah-marah. Tidak ada lagi kesempatan. Tidak ada lagi kesempatan saling menyalahkan, berantam, sakit hati, memprotes-protes. Tidak ada lagi kesempatan. Kenapa? Karena sang hakim itu sudah di ambang pintu, siap untuk menghukum orang-orang yang tidak mengikuti petunjuk firman Tuhan ini. Jelas dikatakan, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan. Ini di gereja pun banyak ini saling menyalahkan ini. Menyalahkan pemudanya,
menyalahkan jemaatnya, menyalahkan pelayannya, menyalahkan cleaning service di gereja, saling menyalahkan seksi ini, merasa seksi ini benar, mengeluh, protes-protes ya. Gak usah dulu di dalam rumah, gak usah dulu di kantor, di gereja, tempat orang beribadah memuji Tuhan, banyak saling menyalahkan, banyak saling bersungut-sungut. Dikatakan di sini, saudara-saudara, janganlah kamu bersungut-sungut dan saling mempersalahkan, supaya kamu jangan dihukum. Jadi mulai hari ini, ingatlah, tidak ada waktu lagi untuk bersungut-sungut, untuk mengeluh-mengeluh, untuk marah-marah, protes-protes, ya, untuk berdebat. Gak ada lagi waktu Bapak Ibu. Tidak ada lagi waktu untuk saling menyalahkan dan merasa benar, merasa kita yang benar, dia salah. Supaya apa? Supaya kamu jangan dihukum. Karena yang seperti itu akan dihukum, karena itu tidak sesuai dengan kehendak Allah. Ya, kehendak Allah kita memaafkan, kita melayani, bukan dilayani. Kita merendahkan diri, itu kehendak Allah. Kita berkorban. Jadi kalau kita merendahkan diri, kita mengasihi, kita mengampuni, kita berkorban, gak mungkin dong kita jadi bersungut-sungut, marah-marah, ya, memprotes-protes, merasa benar, gak mungkin. Itu semua keinginan iblis. Maka orang-orang yang seperti itu akan dihukum. Itu di Yakobus 5 ayat 9 ya. Jadi ingat, sesungguhnya dikatakan hakim telah berdiri di ambang pintu. Di ambang pintu, anakku. Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Kalau sudah di ambang pintu, di tengah-tengah pintu itu, di pintu tinggal satu langkah lagi loh. Masuklah. Iya kan? Jadi supaya kita bijak, kita harus bijak menanggapi, melakukan apa yang berkenan, yang sesuai dengan kehendak Bapa. Kita menjalani hidup dengan pertandingan iman sampai kita bisa memenangkan di garis akhir. Ketika kita menutup mata, kita menjadi pemenang, mendapatkan hadiah upah mahkota kehidupan kekal ya. 1 Korintus 7 ayat 29 sampai 31 kita baca ya. Saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak memiliki apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Kita ulangi kalimat terakhir. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aduh Bapak Ibu ya, kita bersyukur diingatkannya. Jadi karena ini sudah, dunia ini akan berlalu, waktu sudah dekat, Tuhan Yesus segera turun, maka kita di sini diajarkan ya, yang beristri seolah nggak beristri. Maksudnya bukan kita jadi mau pacaran, mau selingkuh, melupakan istri, bukan. Mengutamakan Tuhan, mengutamakan hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Kadang-kadang kan mau istri ini membuat kita jadi terlambat ke gereja. Jangan. Kita kalau memang gara-gara menunggu istri berpakaian yang lama benar, bermakeup, kalau kita jadi
jadi terlambat, menyalahi peraturan Tuhan, menyalahi keinginan Tuhan. Di sini maksudnya itu, seolah-olah nggak punya istri. Udah, di luar aku ya, Ma. Udah, begitu. Ini sudah zaman akhir. Demikian juga si istri. Kalau suami itu membuat ibu jadi nggak mau berdoa, jadi malas berdoa karena ulah suami yang sudah berumur, sudah putih rambutnya tapi nggak mau bertobat. Ibu jadi nggak mau berdoa karena lihat suami nggak berubah-berubah. Jangan ibu. Tetap ibu berpikir seolah-olah tidak punya suami dalam hal ini. Seolah-olah nggak ada suami ibu. Ya berdoa aja. Nggak ada memikirkan suamiku nggak bertobat, asik main togel aja terus 3 kali 1 hari beli togel. Uang belanja di rumah pun nggak cukup terus masih beli togel. Aduh masa aku berdoa, capek aku mendoakannya. Jangan begitu ibu. Di sini jelas dikatakan seolah-olah kita nggak punya istri, sebaliknya seolah-olah ibu tidak punya suami. Dalam hal supaya ibu bisa lurus mengikuti Google Map-nya Tuhan. Paham ya? Orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis, itu ayat 30. Jadi jangan pikirkan penderitaan-penderitaan yang karena dunia ini. Jadi menangis pun sebenarnya basahnya mata kita, tapi itu bisa kita lepaskan ya. Karena ada yang lebih penting dari menangis karena persoalan dunia, yaitu mengikuti Tuhan, yaitu mencari hidup saleh, supaya hidup kita suci, supaya hidup kita kudus. Ini yang terpenting. Maka dikatakan yang menangis seolah-olah tidak menangis ya. Yang bergembira seolah tidak bergembira. Karena bergembira kita kebanyakan bergembira karena dunia, Bapak Ibu. Gak usah kita bohongi ya kan. Sering di rumah itu ketawa ketiwi kan karena kesenangan dunia kan. Bukan karena ada di rumah itu bertobat dia. Yang tadinya dia celit tiba-tiba baik langsung ketawa satu rumah. Itu jarang kan. Nah, jadi dikatakan di sini yang bergembira seolah tidak bergembira. Yang kita memiliki harta dunia ini dikatakan barang-barang dunia ayat 31. Seolah-olah kita tidak mempergunakannya, seolah-olah kita nggak penting. Banyak pun mobil di garasi, segala merek mobil Mitsubishi, mobil-mobil yang dari luar itu. Seolah-olah nggak kita pikirkan itu. Artinya supaya 100% jiwa kita, pikiran kita, tenaga kita, hati kita supaya 100% hanya memikirkan supaya kita mengikuti keinginan Tuhan. Jadi dunia ini tidak bisa mengecoh kita Bapak Ibu. Itu maksudnya. Karena dikatakan sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang ini akan berlalu Bapak Ibu. Jadi jelas dikatakan di sini supaya kita berubah, supaya kita bertobat, supaya kita menggunakan sisa waktu yang ada untuk kita memperbaharui hidup kita sekarang, tidak menunda lagi ya. Karena hakim sudah di ambang pintu, tadi dikatakan. Kisah Rasul 1 ayat 7. Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi artinya engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Kita tidak boleh memprediksi, memikirkan kapan sih Tuhan Yesus datang? Kok lama kali Tuhan Yesus datang? Enggak boleh ya. Tidak boleh, itu dosa. Tidak begitu. Jadi katanya tidak perlu. Engkau tidak perlu. Ingat ya anakku, mengetahui masa dan waktu. Kapan Tuhan Yesusnya turun? Kapan Tuhan Yesus hadir di bumi ini? Karena itu yang menetapkannya hanya Bapa menurut kuasanya. Hanya Allah Bapa yang tahu jam, waktu, kapan, bulannya, hari apa, tahun berapa, itu menurut kuasa Allah Bapa. Ya.
Tuhan Yesus sendiri juga tidak tahu. Yang mempunyai kuasa kapan masanya, kapan, itu hanya Bapa. Yang penting kita yang tahu adalah waktunya sudah singkat. Ia akan datang segera. Sudah di ambang pintu. Semuanya akan berlalu. Yang kita lihat ini semuanya akan berlalu. Akan hancur. Ya, itu tadi yang sudah kita pelajari ya. Jadi jangan pernah bilang, lama kali pun datang Tuhan ini, kiamat lah maunya, suntuk kali hidup gini, susah kali pun hidup, udah bosan aku, kiamat datang lah maunya Tuhan Yesus datang. Itu dosa, nggak boleh ngomong begitu ya. Itu tidak perlu kita membahas soal kapan Tuhan Yesus datang. Ya, tidak perlu. Yang perlu kita kerjakanlah yang kita kerjakan. Tugas kita tadi adalah bertobat. Tugas kita adalah mengisi sisa waktu kita untuk mengikuti keinginan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, ketiganya yang Esa, Allah Tritunggal itu tugas kita. Jadi kita hanya mempersiapkan diri supaya kita nanti didapati kita tidak bercacat, tidak bernoda. Ya, karena kita akan dihukum Bapak Ibu anakku, dihukum. Kalau hukuman dari yang di penjara, hukuman yang dilakukan oleh polisi, tentara, oleh bapak kita yang kejam, itu masih bisa kita tahan. Tapi hukuman dari yang maha kuasa ini mengerikan, tidak pernah kita bayangkan betapa mengerikannya. Tidak tertuliskan bagaimana mengerikannya kebinasaan di api neraka itu, anakku, Bapak Ibu, sahabatku. Jangan anggap enteng ini. Kemahakasihan Allah sehingga dia menuliskan, mewahyukan, dan Rasul menuliskan di Alkitab. Itu supaya kita membaca Alkitab ini. Supaya kita mempersiapkan diri kita. Kalau kita nggak baca ini, nggak kita pelajari ini, seperti yang sedang kita lakukan ini, kan nggak tahu kita bahwa Tuhan Yesus itu sudah di ambang pintu, bahwa kita disuruh bertobat, bahwa kita cepat-cepat disuruh hidup saleh, hidup tanpa dosa. Kan begitu kan? Bahwa kita jangan lagi bersungut-sungut, jangan lagi mempersalahkan orang, nggak sempat lagi, karena akan dihukum orang seperti itu. Kan kita taunya setelah mempelajari ini kan anakku. Makanya akan dihukumlah semua orang yang tidak membaca, mempelajari Alkitab, tidak merenung-renungkannya siang dan malam. Dihukum. Ada ayatnya, kita disuruh baca Alkitab, ada ayatnya Bapak Ibu. Ada ayatnya. Ya. Itu supaya kita pahami. Ada ayatnya. Sudah dipahami ya? Supaya kita renungkan Bapak Ibu. Ini yang paling penting anakku. Tidak ada yang lebih penting daripada kita mempersiapkan keselamatan kita. Biarpun kita tidak punya materi yang bisa dipandang orang, tidak masalah. Biarpun kita dianggap hina, tidak masalah. Tapi yang penting kita berharga di mata Tuhan. Itu yang paling penting. Ya, dan itulah yang kita wariskan kepada anak-anak kita, Bapak Ibu anakku. Itu yang diwariskan. Bagaimana supaya anak kita takut Tuhan? Karena memang kata takut itu hanya diperuntukkan untuk Tuhan. Ada ditulis di kitab Ibrani, ya. Kita buka Lukas 21 ayat 25 sampai 31. Ya. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Bingung Bapak Ibu, ada tanda-tanda matahari jatuh, bulan, bintang. Ya. Bumi
semua seperti yang sudah kita bahas tadi dihancurkan semua Bapak Ibu. Bagaimana deru laut, ombak bergelora, itu mengerikan Bapak Ibu. Ayat 26. Orang akan mati ketakutan. Bayangkan mati ketakutan. Biasanya orang mati kelaparan, mati kesakitan. Ya. Tapi ini orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Kalau kuasa langit goncang, bayangkanlah matahari nanti jatuh, bulan bintang jatuh. Coba kita bayangkan. Laut itu bergelora, ombaknya mengerikan yang gak pernah terjadi. Kan kita bisa mati ketakutan kan? Iya kan Bapak Ibu? Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Jadi dimulai dulu penghancuran segala sesuatu yang ada di jagat raya ini Bapak Ibu. Maka pada waktu itu akan terlihat Anak Manusia, yaitu Tuhan Yesus Kristus, datang di awan-awan bersama malaikat, segala kekuasaan dan kemuliaan ada padanya. Ayat 28. Apabila semuanya itu mulai terjadi, ingat ya, apabila semuanya itu mulai terjadi, bangkitlah dan angkatlah mukamu, sebab penyelamatmu sudah dekat. Jadi kita yang orang percaya, yang berjuang hidup kudus, yang sudah bertobat, yang menjalani sisa hidup dengan mengikuti keinginan Tuhan, kita tidak takut. Kita tidak takut Bapak Ibu. Yang takut itu mereka yang berdosa, karena mereka pasti dihukum. Kita yang benar-benar hidup menjaga kekudusan, kita justru bangkit, mengangkat muka, melihat ke langit, melihat Anak Manusia Tuhan Yesus Kristus sudah turun. Kita sukacita, senang, tidak takut, tidak mati ketakutan, karena penyelamat kita sudah datang Bapak Ibu. Itulah kalau kita hidup di dalam Tuhan. Itulah kalau kita hidup di dalam firman. Kalau kita menjalani semua perintah Tuhan, kedatangan Tuhan Yesus itu kita tunggu-tunggu. Karena dialah yang akan menyelamatkan kita Bapak Ibu dari bumi yang jahat ini, ya. Ayat 29. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Ya, jadi tanda-tanda dari semua pohon, ya, dari flora, kalau dia sudah bertunas, berarti musim panas sudah dekat. Ayat 31. Demikian juga jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, hal-hal apa tadi? Matahari dan bulan bintang, ya, berjatuhan, ya, gelombang laut menderu-deru, ya, segala sesuatu di bumi ini mengerikan kejadiannya, kuasa langit akan goncang. Itu artinya jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ayat 31 ya, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Jadi tanda-tandanya itu Bapak Ibu. Tanda-tandanya itu, ya. Supaya kita mengerti. Kalau kita tidak mempelajari isi Alkitab, enggak mengerti kita. Kalau kita tidak mengajari ke anak kita, ke menantu, ke saudara kita, kalau kita tidak saling mengingatkan, tidak saling menyuruh baca Alkitab, tidak saling mengingatkan supaya suka mendengar firman, enggak akan mengerti kita. Enggak akan mengerti.
tanda-tanda di matahari, di bulan, di bintang, tanda-tanda di laut, itu tanda dari kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat. Itu ayat 31 ya. Nah, jadi kita bersyukur kita mempelajari ini kan Bapak Ibu anakku. Lukas 12 ayat 40. Kita baca ya. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Catat ini di dinding kamar Bapak Ibu anakku. Lukas 12 ayat 40. Hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Gak sangka, jadi masih ada pesta-pesta, masih ada orang dugem-dugem, masih ada orang membungakan uang rentenir masih sibuk, ya, masih ada orang mentogel, masih ada yang gak cakapan, masih ada yang berbohong, masih ada yang sedang berdukun, masih ada yang sedang beli togel. Tiba-tiba berjatuhan bintang-bintang, matahari menjadi hitam pekat, jatuh lagi. Tiba-tiba laut seperti gila. Langsung kita lihat ke atas, sudah terbuka itu langit. Tuhan Yesus turun dikelilingi malaikat-malaikatnya di atas awan-awan. Paham ya Bapak Ibu? Lukas 12 ayat 40 ini. Jadi disuruh kita supaya siap sedia. Siap sedia. Seperti kita mau menerima tamu. Kalau kita mau menerima tamu, karena kita sudah tahu tamunya mau datang, kita siap sedia. Ini kan yang kita tahu, Tuhan Yesus segera datang. Kapan harinya, kapan tanggalnya, kapan jamnya, kita nggak tahu. Yang punya kuasa, yang tahu itu adalah Allah Bapa. Makanya kita harus selalu siap sedia. Waktu kita mau tidur aja pun, kita berdoa, Tuhan, jika aku pada saat tidur nanti Tuhan Yesus turun ke bumi, biarlah Tuhan selamatkanlah hidupku. Kan begitu kan? Karena kita nggak tahu, yang taunya Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Itu ditulis, hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu sangkakan. Gak sangka ya, gak sangka kamu datang ya. Padahal aku belum siap-siap loh. Itu boleh kita bilang. Tapi pada kedatangan Tuhan Yesus gak ada cerita begitu. Mau kita gak siap ya dihukum, gak ada. Tuhan, aku gak siap-siap kamu mau datang Tuhan Yesus. Kayak mana lah aku lumpuh, kayak mana lah aku udah tua, gak pandai aku lagi baca Alkitab, gak pandai aku gini-gini. Kayak mana lah Tuhan, aku harus cari makan. Aku gini kerja, aku susah kali, beras liter pun jadi gak sempat aku siap sedia. Nggak ada cerita itu ya anakku, nggak ada alasan. Tuhan kayak mana lah aku belum dapat kerja, Tuhan kayak mana lah kerja aku di lapangan, keliling, pulang sudah malam Tuhan, sampai di rumah udah capek aku tertidur lah, nggak sempat lah aku baca Alkitab. Hari Minggu pun kalau nggak marah mama aku nggak ke gereja, kayak mana lah, lama aku bangun Tuhan, capek aku kerja Tuhan. Tuhan kayak mana lah Tuhan, aku umurku sudah 25, kan aku udah layak berumah tangga, jadi aku sibuk lah cari-cari pacar Tuhan. Sehingga aku bohongi mamaku, karena mamaku ini agak-agak judes, agak selektif Tuhan. Jadi gak sempat lah aku sering permisi sama mamaku, pergi aja aku. Jadi ku bohongi lah mamaku sering, ku bilang aku kesana padahal kesini Tuhan. Tidak ada alasan anakku ya. Tidak berlaku alasan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ingat itu anakku. Ingat itu. Kalau kita tidak bersedia siap siaga, maka
kita terimalah kebinasaan itu. Itu aja. Itu absolut. Nggak ada kompromi. Nggak ada lagi kompromi sama penghakiman Tuhan Yesus yang akan dilakukan. Yang salah di sebelah kiri kelompok kambing, yang benar di sebelah kanan kelompok domba. Yang kelompok domba masuk ke dunia baru, langit baru, bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Tuhan Yesus sebagai raja di situ, yang hidup berkemenangan, penuh kemuliaan. Yang kelompok pendosa, munafik, orang fasik, orang durhaka, itu semua di sebelah kiri ya. Kelompok kambing. Dan dicampakkan ke dalam api neraka yang kekal itu. Kekal apinya, nggak mati-mati, nggak padam-padam. Dibakar terus tapi kita nggak mati-mati. Itulah kematian kedua. Kita pikirkan itu, anakku. Ini bukan dongeng. Ini firman Tuhan. Ya dan amin. Persiapkan kitalah diri kita. Kita tak tahu kapan kita mati. Yang kita tahu Tuhan Yesus segera datang. Lukas 10 ayat 11. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah sudah dekat. Ini adalah murid Tuhan Yesus yang diberangkatkan Tuhan Yesus untuk pergi ke kota-kota untuk memberitakan kebenaran, memberitakan kerajaan Allah sudah dekat. Tapi jika orang-orang di kota itu tidak mau mendengarkan firman yang menyatakan kerajaan Allah sudah dekat, Tuhan Yesus menyuruh, kebaskan debu-debu kota itu yang ada melekat di kakimu. Kebaskan ya, kata Tuhan Yesus sama muridnya. Bayangkan, kalau dia tidak mau mendengar, udah, kita tidak ada lagi salah. Yang penting kita memberitakan kebenaran. Yang penting kita menginjil. Yang penting kita menyampaikan firman. Yang penting kita mengasih tahu Tuhan Yesus segera datang. Tuhan Yesus segera datang, persiapkan dirimu. Berjaga-jagalah, jangan sampai kamu jatuh ke dalam dosa. Kalau tidak mau orang mendengar, seperti saya sekarang lagi menyampaikan tentang Tuhan Yesus akan datang segera. Anak-anakku itu tidak mau mendengar. Sambil main-main HP, main TikTok, game, gak peduli ini sedang diputar di rumah. Ya hati-hati aja. Semuanya ini online loh. Terekam ini sampai ke atas, ke surga. Dicatat. Ada buku kehidupan. Hati-hati kalau nama kita tidak tercatat di buku kehidupan. Itulah yang akan dihukum itu. Kalau kita ada firman seperti ini, gak mau mendengar, main HP, dan gak suka kuping kita mendengarkan kalau diputar mama kita ini. Hati-hati. Ada apa itu rohmu itu, anakku? Kalau tidak suka dengan firman, firman itu kebenaran dari Tuhan, berarti kamu bukan anak Tuhan. Itu aja. Kalau kamu lebih suka musik-musik dunia, berarti kamu anak dunia. Dunia dipimpin, dimiliki oleh iblis. Berarti kamu anak itu, iblis. Jadi hati-hati. Anak iblis dicampakkan bersama iblis ke neraka. Itu sudah pasti, absolut benar. Ya, itu sudah pasti. Jangan anggap remeh dengan firman ini, jangan. Itu kamu sedang dipakai iblis. Kalau kamu ini merasa tidak percaya, apalah, santai aja, santai. Hati-hati. Ya, hati-hati. Sangat-sangat menyesal dan menyesal ya. Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita renungkan itu, Pak. Kita renungkan, Bu. Kita renungkan, Nak. Aku pun merenungkan ini. Ya,
Ngeri kurasa ini kalau aku nggak bertobat. Kita ulangi ayat 27 ya, Matius 16 ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Tuhan Yesus datang membawa pembalasan, upah kepada orang benar, hukuman kepada orang berdosa. Sekecil apapun perbuatan baikmu anakku kepada saudaramu yang susah, ya, kepada orang yang susah, sekecil apapun, segelas air putih pun kau berikan, semuanya tercatat, semuanya akan diberi upah, ya. Itu supaya kamu tahu, apalagi perbuatan baikmu itu perbuatan yang besar sampai kau berkorban anakku. Semuanya tidak ada yang sia-sia, perbuatan baik tidak ada yang sia-sia. Jelas dikatakan bahwa di ayat 27 ini, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Berarti kalau kamu bikin yang baik anakku kepada orang, ingatlah, yang kau buat itu adalah kebaikan ke dirimu sendiri anakku. Karena jelas di sini dikatakan Tuhan Yesus nanti turun membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kalau kau bikin yang baik sama orang, dia nggak bilang terima kasih, bersyukur. Karena Tuhan nanti yang bilang terima kasih dengan upahnya kepadamu. Ya, ingat ya. Jadi jangan malas bikin baik, jangan malas berkorban untuk orang. Itu semuanya menjadi tabunganmu di surga. Dan nanti akan dibongkar tabunganmu itu pada saat Tuhan Yesus turun, diberikan upahnya kepadamu. Ya anakku, demikian sebaliknya. Sedikit sekecil apapun kejahatanmu, semua akan dihukum. Sekecil apapun kebohonganmu anakku kepada mamamu, semuanya akan dihukum. Sekecil apapun dalam pikiranmu yang berjinah dalam pikiran, menghayal yang jorok anakku, akan dihukum. Sekecil apapun kau memprovokatori seseorang, kau akan dihukum. Apalagi besar kejahatanmu anakku, apalagi besar dosamu anakku. Bayangkanlah hukumannya lagi sebesar apa. Maka diajak sama Tuhan supaya apa? Supaya datang sama Tuhan minta ampun. Ucapkan semua dosa-dosamu. Aku pun begitu, kuucapkan semua dosa-dosaku yang banyak. Banyak sekali dosaku Bapak Ibu. Ya. Kita ucapkan itu, jangan malu. Masuklah dalam kamar, lipat tangan. Berdiri pun boleh, angkat tangan ke langit, ke surga. Sungguh-sungguh menangis, pukul dada kita ini. Ampun Tuhan, dosaku berjinah, dosaku menelantarkan keluargaku, dosaku berdukun, suka kali aku ke dukun, menanya orang pintar, memanggil roh-roh jahat, dosaku main togel Bapak, dosaku aku sepele, aku anggap remeh, tidak menghormati istriku, tidak mengasihi istri. Kita sebutkan dosa kita itu Bapak Ibu, maka kita nanti akan diampuni. Kita akan diampuni. Jadi tidak dibalaskan kejahatan kita itu kepada kita. Karena apa? Kita sudah bertobat. Kalau kita sudah bertobat, hiduplah berdasarkan firman Tuhan. Menjaga kekudusan itu harus dengan firman Tuhan. Jadi jangan bertobat tapi diulangi, makin parah nanti hukumannya ya. Itu Tuhan Yesus yang bilang itu. Ya. Seperti itu Bapak Ibu, supaya kita pahami ya. Kita ulangi ya. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Kita teruskan Bapak Ibu. Yesaya 29 ayat 6. Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam
dalam guntur, gempa, dan suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Mengerikan Bapak Ibu, bagi orang berdosa. Ya, coba kurang mengerikan apa ini? Engkau akan melihat kedatangan Tuhan semesta alam. Tuhan nanti datang dalam guntur, gempa, suara hebat, dalam puting beliung dan badai, dan dalam nyala api yang memakan habis. Jadi ada bencana alam, ada kengerian di alam semesta ini pada saat Tuhan Yesus nanti turun. Jadi alam bergemuruh, alam menyambut, ya. Alam itu sebenarnya menyambut, karena alam ini ciptaan dari Tuhan Yesus, Bapa di surga. Semua takluk kepadanya. Bayangkan, sedangkan banjir sedikit aja kita sudah ketakutan. Gempa sedikit aja kita sudah ketakutan. Ini bersamaan anakku. Ada guntur, ada gempa, ada suara yang mengerikan. Ya, ada puting beliung, badai, ada nyala api lagi coba. Memakan habis. Pada saat itu Tuhan Yesus di atas awan-awan turun. Suara sangkakala berbunyi. Ada malaikat yang mengiringi. Bayangkanlah jika pada waktu momen itu kita didapati sedang sebagai pendosa. Bayangkanlah nak. Bayangkan. Ngeri kan? Maka bersegeralah kita bertobat. Tidak ada waktu menunda-menunda lagi. Tidak ada lagi waktu menunda. Tidak ada lagi. Ya. Tidak lagi sempat. Sudah diambang pintu. Sudah diambang pintu. Supaya kita pahami. Ya. Jadi Tuhan Yesus itu sudah dekat. Ya. Kalau ada yang beranggapan lain itu adalah kebodohan, ya. Kita nggak bisa meramal-ramalkan Bapak Ibu. Jadi jangan berpikir masih lama atau Tuhan Yesus menunda. Itu akan membuat kita binasa yang memikirkan itu. Karena Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Jadi kita harus lurus sesuai dengan firman Tuhan. Jangan berpikir kedatangan Tuhan Yesus masih jauh, sehingga kita merasa tidak dalam bahaya. Kita mengabaikan semua persiapan-persiapan untuk bertobat tadi, untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus. Itu bahaya. Jadi sisa hidup kita ini Bapak Ibu, sisa hidup kita ini anakku, kita kan nggak tahu berapa tahun lagi kita ini. Jadi kita harus langsung aja mempersiapkan diri kita. Ya. Karena Tuhan Yesus itu segera datang. Tuhan Yesus itu segera datang. Tuhan Yesus sudah diambang pintu. Ya. Supaya kita paham. Jangan lagi berlama-lama. Tidak ada lagi waktu. Tidak ada lagi waktu Bapak Ibu. Supaya kita pahami, kita harus bijaksana menyikapi kehidupan kita sedang di akhir zaman ini. Apa yang harus kita lakukan kita yang sedang di akhir zaman ini? Jika kita berpikir bahwa Tuhan Yesus akan menunda kedatangannya, sehingga kita tidak waspada dalam kerohanian kita ini, untuk menjaga keimanan kita ini Bapak Ibu anak-anakku, untuk kita menjauhi dosa-dosa, ini sangat luar biasa bahayanya. Ya. Sebaiknya sebenar-benarnya kita selalu berharap kedatangan Tuhan Yesus itu segera. Ya, dan kita bertindak untuk selalu dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri kita untuk selalu berjaga-jaga.
untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus, agar kita didapati mempunyai iman, ya, dan tidak pelaku dosa. Itu. Kalau kita mengatakan kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat, tapi kita tidak melakukan persiapan, ya sama aja. Ya. Jadi kalau ada juga orang yang menduga atau memiliki praduga Tuhan Yesus masih jauh, masih lama, tidak usah dipikirkan, kita santai-santai aja bro, kita jalani aja hidup ini guys, seperti biasa santai. Itu berbahaya anakku, bapak ibu, sahabatku, ya. Selalulah berpikir bahwa kedatangan Tuhan Yesus sudah dekat dan segera datang, bapak ibu anakku, ya. Jadi kita bertindak berdasarkan perintah Tuhan dari hati, pikiran, roh, jiwa kita, supaya bapak ibu anakku, aku juga, kita semuanya supaya layak didapati Tuhan Yesus ketika Ia datang kepada kita. Itulah baru namanya kita bijaksana dan berhikmat, ya. Jadi hari-hari terakhir ini, hari-hari terakhir yang kita jalani ini, itu dimulai ketika kedatangan pertama Mesias, pada waktu kelahiran Tuhan Yesus di Bethlehem. Itu sudah hari terakhir. Ia telah dikenal sebelum Tuhan Yesus sudah dikenal, sebelum dunia dijadikan, tapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir bagi kita manusia ini semua ini yang percaya kepada Allah melalui Tuhan Yesus Kristus, ya. Nah, pada zaman akhir ini Allah Bapa itu kalau berbicara kepada manusia kan melalui perantaraan Tuhan Yesus, ya. Kalau zaman perjanjian lama itu Allah Bapa bisa langsung kan bicara sama Adam. Nah, jadi Tuhan Yesus menampakkan diri itu ketika Dia berinkarnasi menjadi manusia. Itu yang pertama. Nanti kedua kali Dia menyatakan diri pada kedatangan untuk membawa upah dan membawa hukuman, untuk memisahkan. Nah, itu jadi supaya kita bisa mengerti, para rasul kan diberi kesempatan untuk mengetahui banyak dengan detail. Rasul-rasul itu maksudnya murid Tuhan Yesus, ya. Kan dia itu tahu karena bersama dengan Tuhan, jadi dia saksinya. Jadi sebagai sesuatu yang dekat, karena secara keseluruhannya memang sudah dekat. Makanya rasul itu menuliskan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus segera datang. Waktu sudah singkat. Kenapa ditulis sama rasul-rasul itu anakku? Karena mereka memang diwahyukan oleh Allah Bapa Tuhan Yesus, sehingga rasul itu menulis sesuai dengan yang diketahui mereka secara detail. Karena dia hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus 24 jam bersama. Jadi semua firman Tuhan sudah dimengerti, dihayati, direnungkan mereka, ditambah lagi pewahyuan. Ya, maka ditulislah semuanya itu dalam Alkitab. Bahwa keseluruhan yang dekat itu mencakup kedatangan Tuhan Yesus. Dekat sebagai bagian dari keseluruhan yang telah dimulai pada kedatangan Tuhan Yesus di Bethlehem, di kandang domba, ya. Jadi Tuhan Yesus itu dekat juga dari sudut pandang ilahi. Waktu antara kedatangan pertama lahir di kandang domba dan kedatangan kedua nanti untuk menghakimi dan memberi upah, itu sangat singkat Bapak Ibu anakku. Paham ya maksudnya? Ketika Tuhan Yesus lahir dan nanti ketika Tuhan Yesus turun kedua kali, itu waktunya singkat. Makanya Petrus menuliskan dengan kata, memaknainya dengan dekat. Jadi ini untuk menanggapi para pencemooh yang ada pada di zaman Rasul Petrus dahulu, yang suka mengejek bahwa begitu banyak waktu telah berlalu tapi Tuhannya kok nggak datang.
Maka setelah mengingatkan para pencemooh bahwa sejarah tidak selalu diam, tidak berhenti ya, seperti yang mereka pikirkan, makanya Rasul Petrus menyatakan sudah dekat. Ya, mengingat penciptaan Adam dan Hawa, kemudian air bah, ya zaman Nuh, ya, kelahiran Tuhan Yesus itu sebagai inkarnasi, firman Tuhan menjadi manusia, sampai nanti kedatangan Tuhan Yesus hari penghakiman, itu semuanya merupakan zaman akhir. Pada saat Tuhan Yesus itu lahir, itu adalah zaman akhir, dimulainya zaman akhir ya, pada saat Tuhan Yesus itu dilahirkan oleh Maria. Ya, loh, dari zaman Tuhan Yesus sampai sekarang kan sudah berapa abad? Itu abad pertama, sekarang sudah abad keberapa ini Bapak Ibu? Abad ke-20 ya, udah mau abad 21. Kok Tuhan Yesus gak datang-datang? Tapi kata Rasul Petrus sudah dekat. Nanti kita bahas ya Bapak Ibu. Nah, jadi kita baca dulu 2 Petrus 3 ayat 8-9 ya. Kita baca dulu ya. 2 Petrus 3, mana ini? Sebentar. 2 Petrus 3 ayat 8 sampai ayat 9. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Ya. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tadi sudah kita baca ini ya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ini kita perlu pahami ya. Zaman akhir tadi kita katakan dari mulai Tuhan Yesus datang sebagai manusia, itu sudah zaman akhir. Makanya pada saat Tuhan Yesus di bumi, dia sendiri menyatakan kerajaan Allah sudah dekat. Iya kan? Tapi sampai sekarang sudah abad 20, kok nggak datang-datang? Jadi jawabannya di 2 Petrus 3 ayat 8. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Jadi ketika Tuhan Yesus berbicara bahwa kerajaan Allah sudah dekat, itu abad pertama ya. Sekarang abad 20. Baru 2 hari yang lalu itu secara ilahi. Bapak ibu anakku, baru 2 hari yang lalu. Itulah artinya Tuhan Yesus dekat dari sudut pandang ilahi. Kalau dari sudut pandang manusia sudah 2000 tahun, 2025 sekarang, kok nggak datang-datang? Tapi dari sudut pandang ilahi, Tuhan Yesus itu sudah dekat. Karena satu harinya Tuhan, 1000 tahunnya manusia. Makanya Tuhan Yesus bicara sebagai dia itu Tuhan ilahi, ya. Kerajaan Allah sudah dekat. Benar. Tuhan Yesus itu kebenaran, tidak ada yang salah. Loh, kok nggak datang-datang? Karena dia sabar menunggu supaya ini, apalagi yang sudah putih-putih rambut kita ini, kayak rambut saya ini, rambut aku ini, supaya bertobat. Masih dikasih kesempatan, jangan nggak digunakan. Ingat, 1000 tahun sama kita, satu hari sama Tuhan. Makanya Tuhan bilang sudah dekat. Kalau sudah dekat, dia sudah dekat. Ini baru 2 hari. Tahun 2022 baru 2 hari yang lalu sama Tuhan. Kalau dia sudah dekat, sudah dekat.
Makanya Tuhan Yesus bilang sama si Adam, pada hari engkau memakan buah yang di tengah taman ini, pada hari itu juga engkau mati. Itu yang bicara itu adalah secara Allah. Makanya umur si Adam tidak sampai 1 hari, tidak sampai 1 harinya Tuhan, tidak sampai 1000 tahun. Nggak sampai Bapak Ibu. Umur si Adam 900 sekian doang. Ya. Pastinya saya lupa, 930 apa 950. Nggak sampai 1 hari. Kan nyambung kan dengan apa yang dibilang Tuhan, dengan Allah Bapa di Taman Eden. Pada hari engkau memakannya, pada hari itu juga engkau mati. Karena 1 harinya secara sudut pandangnya Allah, itu 1000 tahun sama kita Bapak Ibu. Makanya si Adam tidak sampai 1 harinya Tuhan, tidak sampai 1000 tahun umurnya dia mati. Tapi pada saat dia memakan buah itu memang dia langsung mati rohaninya. Artinya putus hubungannya dengan Allah Bapa. Makanya konsekuensinya karena sudah putus hubungan, ya diusir, ya pisah. Diusir dari Taman Eden, kan diusir itu. Ada malaikat kerup-kerup yang bersayap megang pedang mengusir dia itu. Tuh Bapak Ibu, kesayangan Allah Bapa itu si Adam, pertama ciptaannya itu pun diusir. Apalah lagi kita ini, pelaku kejahatan yang mengerikan ini, pendosa-pendosa yang mengerikan ini, kita ini yang berani-beraninya tidak mau bertobat padahal sudah beruban rambut kita ini. Ngeri enggak? Si Adam kesayangan aja diusir, dikutuk, panjang kali kutuknya sama si Adam. Si ular dikutuk, iblis itu, si Hawa dikutuk, si Adam dikutuk. Panjang kali kutukan untuk si Adam, padahal itu kesayangannya. Apalah lagi kita ini. Coba, kesalahan si Adam itu cuma 1. Karena baru 1 perintah Tuhan. Ya, itu pun udah diusir begitu. Kutukannya panjang. Kau akan sakit, kau akan susah mencari makan, terkutuklah tanah karenamu. Panjang kutukannya, baca di Kejadian. Apalah lagi kita ini, ada yang membunuh, ada yang berzina, ada kawin berapa kali, ada mencuri, ada membuangkan uang, menjudi, mentogel, merampok, penipu, provokator, merasa benar, sombong, nggak mau dinasehati. Udah tahu pun dia berdosa, nggak mau bertobat. Apa nggak ngeri kita ini? Maaf ya Bapak Ibu, saya bukan ngejas. Saya pun bicara ke diri saya, ke diriku juga ini. Supaya bertobatnya kita ini Bapak Ibu, anak-anakku ya. Saudara-saudaraku ya, waktu sudah singkat ya. Supaya kita pahami ya. Jadi jangan kita sebut penundaan yang disengaja oleh Tuhan sebagai kelambatan. Sebut sajalah sebagai kesabaran ya, itu di ayat 9 ya. Jadi jangan kita mengejek, mencemooh waktu Tuhan seolah-olah janjinya untuk segera datang adalah mitos. Nggak boleh ya. Nggak boleh Bapak Ibu mengejek tentang kedatangan Tuhan ini. Kita buka dulu 2 Petrus 1 ayat 16. Sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus sebagai Raja, tetapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Terjawab ya Bapak Ibu. Jadi nggak boleh kita mengejek, mencemooh ya, memplesetkan tentang Tuhan seolah-olah nggak ingat janji, sepertinya kedatangan Tuhan Yesus itu hanya dongeng, hanya mitos. Udah dibantah. Rasul ini Petrus menjelaskan bahwa mereka tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika mereka mengatakan Tuhan Yesus itu segera datang. Karena mereka itu menyaksikan kebesarannya, mendengarkan firman-Nya. Jadi tahu mereka rasul yang dipilih, bukan yang menunjuk tangan supaya dipilih, bukan. Karena Tuhan tahu hati mereka. Bapak Ibu ya, seperti itu ya anakku. Jadi jangan kita berani menyatakan
cepatlah maunya datang Tuhan Yesus, kiamatlah maunya, kiamat, udah bosan aku ini, capek kali hidup begini, kiamat aja lah, udah berakhir aja lah, udah capek aku. Itu namanya mencemooh anakku, itu namanya mengejek anakku, ya. Ingat ya, 2 Petrus 1 ayat 16, ingat tadi yang sudah kita bahas, bahwa waktu, kapan, masa datangnya hanya Allah Bapa yang tahu berdasarkan kuasanya. Kita tidak berhak, tidak di situ kewajiban kita membahasnya, tidak di situ, ya. Tidak berkompeten kita di situ, tidak layak kita membahas tentang kiamat itu. Kita hanya mempersiapkan diri kita aja, anakku, bagaimana supaya kamu itu, anakku, tidak berdosa, supaya selalu berjalan dalam kebenaran, ya. Jadi kita jangan mengejek, jangan mengatakan seolah itu mitos, dongeng tentang Tuhan Yesus sudah datang, sudah dekat. Tapi sebaliknya kita bersyukur aja, ya, bahwa janji tentang belas kasihannya kepada orang benar, tentang kesabarannya supaya orang bertobat, sedang digenapi sekarang ini, anakku. Itu janjinya supaya kita itu mendapat belas kasihan karena kita mau bertobat, itu sedang digenapi, ini sedang terjadi. Makanya inilah saat-saatnya semua orang itu bertobat. Ini sedang digenapi. Setelah ini nanti habis masanya kesabaran Tuhan, maka tibalah kesudahannya. Jadi sudah dekat dari sudut pandang ilahi. Tuhan Yesus segera datang. Bagi Tuhan 1 hari 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama dengan 1 hari. 1000 tahun manusia, 1 hari sama Tuhan. Makanya Rasul Petrus, Paulus semua menyatakan sudah dekat. Ya. Jadi untuk lebih memahami seorang pencemooh, pengejek itu yang tidak percaya, mungkin menghitung-hitung dia. Jadi sekarang ini kan abad 20, masih 2 hari dari harinya Tuhan. Nah, jadi bukan penundaan yang lama, anakku, baru 2 hari, ya kan, sama Tuhan kan. Nah, intinya Rasul Petrus memperkenalkan misteri hubungan Tuhan dengan waktu. Tuhan dengan waktu. Tuhan itu sudah ada, anakku, Bapak Ibu, sebelum adanya waktu. Karena Tuhan itu Alfa. Allah Bapa itu Alfa. Belum ada waktu, belum ada zaman Adam, zaman Nuh, belum ada. Belum ada zaman-zaman, belum ada bumi ini, belum ada waktu-waktu. Tuhan Allah Bapa sudah ada. Jadi soal waktu itu kita tidak bisa kait-kaitkan dengan Allah Bapa, ya. Karena hubungan Tuhan Allah dengan waktu itu seharusnya membuat kita harus jadi hati-hati. Jangan mengejek tentang hari kedatangan Tuhan Yesus, hati-hati. Kita harus berjaga-jaga dengan serius. Kedatangan Yesus Kristus sudah dekat. Kedatangan Yesus Kristus sudah di pintu gerbang. Kedatangan Tuhan Yesus sudah di ambang pintu. Kedatangan Tuhan Yesus Kristus segera. Ya, Yesus secara ilahi sudah dekat. Jadi peringatan Tuhan Yesus terhadap setiap anggapan penundaan itu sikap yang berbahaya. Dan menyimpulkan kedatangan kedua ini, ingat, kita simpulkan sudah dekat. Jadi kita harus serius, ya, yang ditulis pengingat untuk kita manusia. Seperti Rasul Petrus yang menulis, di bumi yang masih hidup ini, manusia yang masih hidup di bumi ini, ingat bahwa Tuhan 1000 tahun sama manusia, 1 hari sama Tuhan. Sehingga kita akan menyimpulkan bahwa Yesus secara ilahi sudah dekat. Waktu sudah dekat, Tuhan Yesus segera datang. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, anakku. Kiranya kita semua pendengar video ini benar-benar berhikmat, bijaksana, mengambil keputusan, resolusi untuk
memprioritaskan, mengutamakan, mengikuti keinginan Tuhan daripada keinginan manusia, untuk mengambil keputusan memisahkan diri dari orang-orang yang melakukan dosa, tidak memegang apa yang najis. Kita selalu berjaga-jaga supaya Tuhan Yesus mendapatkan kita tidak bercacat dan tidak bernoda. Saya berdoa untuk semua pendengar kami supaya semua kita sama-sama masuk dalam kerajaan surga dengan tekad, dengan semangat, dengan kesetiaan, ketabahan, kesabaran. Kita memikul salib, menyangkal diri untuk melakukan semua perintah-perintah Tuhan. Walaupun kita menderita, terhina, tapi ingat ada janji Tuhan, ada upah mahkota kehidupan yang kekal. Seandainya Bapak Ibu berkenan, silahkan di-subscribe dan kirim, di-share kepada saudara-saudara kita yang lain yang kita kasihi, semua orang, supaya semua bisa diselamatkan. Terpujilah Tuhan. Amin.